Hai, jumpa lagi dengan Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 6 dari pembahasan tryout paket 51 bagian yang kedua. Kita mulai. Sret. Nomor 25. Perhatikan gambar cara pembuatan magnet berikut ini. Magnet yang didekatkan namanya pembuatan dengan cara induksi. Boleh juga ditempelkan. Magnet yang digosok secara searah dan berulang-ulang disebut cara gosokan. Masih ada satu lagi, yaitu kawat email yang dililitkan pada sebatang besi kemudian diberi arus listrik disebut dengan cara elektromagnet. Jadi, pembuatan magnet ada 3 cara. Cara pertama didekatkan atau ditempelkan yang disebut induksi. Cara kedua digosok secara berulang-ulang dan searah disebut cara gosokan. Dan yang ketiga, kumparan pada sebatang besi kemudian diberi arus listrik disebut elektromagnet. Dari soal ini, secara berurutan pembuatan magnet tersebut dilakukan dengan cara titik-titik. Ada kata berurutan, berarti satu dulu baru dua. Jangan terbalik ya, satu dulu baru dua. Mengapa begitu? Karena ada kata kunci berurutan. Hati-hati jebakan dibalik. Ini tadi cara apa? Ya betul, induksi. Ini cara apa? Ya betul, gosokan. Jadi urutannya induksi dulu baru gosokan. Maka jawabannya mana yang cocok? Ya betul, A. Induksi dan gosokan. Nomor berikutnya, sret, kita balik. Nomor 26. Perhatikan benda pada tabel di bawah ini. Ada kayu, besi, baja, plastik, karet, aluminium. Kelompok benda yang termasuk isolator. Jadi isolator itu tidak bisa menghantarkan. Kalau isolator panas berarti tidak bisa menghantarkan panas. Kalau isolator listrik berarti tidak bisa menghantarkan arus listrik. Biasanya benda-benda ini terbuat dari kayu, plastik, kaca, karet, bukan logam. Sekali lagi, isolator pasti bukan logam. Dari kata kunci tersebut, mari kita cek. Perhatikan dengan teliti ya, jangan sampai terjebak, tidak boleh ngawur, tidak boleh kira-kira, jawabannya pasti. Manakah yang termasuk isolator? Kayu? Betul ya. Besi? Oh logam, tidak. Baja? Logam, tidak. Plastik? Iya. Karet? Iya. Aluminium logam. Jadi yang logam-logam ini tidak ya. Besi itu logam, baja logam, aluminium logam, kuningan, stainless logam. Tembaga juga logam ya. Yang logam-logam tidak. Jadi jawabannya adalah kayu, plastik, karet. 1, 4, 5. Mana yang 1, 4, 5? Jawabannya adalah B. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan nomor 27. Pak Sobri berencana membangun studio musik di rumahnya. Untuk mengurangi gaung itu menggema-gema karena jaraknya pendek, jaraknya dekat, sehingga suaranya mantul-mantul-mantul tidak beraturan. Suara asli dengan suara pantulan saling tumpang tindih, sehingga suaranya menjadi kacau dan tidak jelas. Beda dengan gema. Kalau gema itu jaraknya jauh, sehingga suaranya utuh. Misalnya saya ngomong Pak Muji, kemudian karena jauh mantulnya beberapa detik kemudian baru mantul Pak Muji ya, sehingga suaranya jelas karena jaraknya jauh. Tapi kalau gaung itu tidak, gaung itu jaraknya dekat, misalnya di gang, di sumur, di tempat studio, di tempat pertemuan. Maka dari itu studio atau tempat pertemuan menghindari terjadinya gaung, maka diberi lapisan tertentu. Lapisan-lapisan tersebut terbuat dari bahan yang lunak yang bisa meredam. Apa saja bahan lunak tersebut? Papan kayu oke lah. Karpet paling sempurna karena paling lunak. Kemudian seng dan kaca yang tidak mungkin karena ini keras ya. Jangan sekali-sekali menjawab seng dan kaca karena ini keras. Karpet, spon, nah itu bagus. Kemudian kalau memang terakhir ya mungkin kayu lah ya. Tapi kalau ada yang lebih bagus lagi, lebih lunak lagi, maka pilihlah yang lunak adalah B. Jangan terjebak kayu. Kayu memang boleh kalau pembandingnya logam, tetapi kayu akan kalah kalau pembandingnya bahan yang lebih lunak lagi. Karpet
atau mungkin bahkan spon yang ditutup kain seperti di studio. Mungkin anak-anak yang rekaman di studio atau anak-anak yang les vokal, biasanya ruangannya pintunya juga berlapis-lapis, tebal karena ada spon yang ditutup oleh kain. Demikian juga di gedung bioskop. Kita lanjutkan nomor 28. Pada saat memasang kaca jendela, tukang biasanya memberi jarak, ya, diberi ruang muai. Tujuannya adalah antara kaca dengan kayunya pasti ada jaraknya, ada ruang muainya. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan, pasti tujuannya untuk memberi kesempatan kaca ketika kena panas, kacanya memuai, kaca tidak akan pecah. Ya, sama seperti anak-anak berdesak-desakan. Kalau berdesak-desakan mungkin temanmu bisa saja jatuh, ya, karena kamu senggol. Tetapi kalau jaraknya jauh, misalnya jaraknya rentangan tangan gitu, kan nggak mungkin kita bisa desel-desel. Nah, dari situ maka tujuannya adalah A. Kayu tidak melengkung, salah. B. Kaca tidak melengkung, salah. C. Kayu tidak patah, salah. D. Kayu tidak pecah saat udara panas. Nah, ini udara panas memuai. Karena udara panas memuai, kacanya ada ruangnya, ada tempat untuk memuai. Ini memang memuainya tidak banyak, ya hanya 0, sekian mili. Tidak mungkin kaca 1 cm dijemur jadi 2 cm, ya tidak mungkin, ya. Muainya sedikit. Seperti juga halnya kereta api. Rel kereta api juga setiap potongan-potongan besi itu aslinya berapa meter itu terputus, berapa meter terputus. Nah, itu ada jaraknya, ada ruang muainya. Nah, pada siang hari ketika panas, ruang muai tadi kesempatan untuk membuat besi tersebut semakin panjang sedikit, hanya 0, sekian mili, sehingga besinya atau rel tersebut tidak melengkung. Demikian juga kabel listrik. Kabel listrik juga gitu. Kalau siang hari dipasang kenceng, padahal nanti malam mereka mengkeret, ya, tarik-tarian. Nah, bisa-bisa malam hari ketika dia tarik-tarian gini bisa putus. Makanya dibuat melengkung. Melengkung di sini artinya ya untuk space, untuk ruang muainya, supaya kabel listrik tidak putus. Nomor berikutnya 29. Ada senter, ada gelas. Pada awalnya sumber cahaya berasal dari barat, jadi ini dari barat. Kemudian berangsur-angsur digeser ke arah utara, jadi ke arah utara berarti ke sana. Kalau digeser ke utara, berarti bayangannya pasti kebalikan dari utara. Arah mana kebalikan dari utara? Berarti arah selatan, ya. Kemudian digeser lagi ke timur, geser lagi ke timur dari sini. Berarti kalau dari timur, arah bayangannya ini kalau tembus, ya, tembusnya berarti ke barat, ya. Ini kan bening toh. Bening, ya, jadi tembus bagian mungkin dibelokkan. Kalau cahaya dari timur pasti nembus ke barat. Kalau cahaya dari utara pasti nembus ke selatan. Itu dari pemahaman soal. Kalau belum paham, maka soal ini harus kalian baca berulang-ulang sampai benar-benar memahami. Jangan sekali-sekali menjawab ketika anak-anak belum memahami intisari dari soal ini. Saya lanjutkan. Secara berurutan, posisi bayangan gelas akan berpindah ke arah, berurutan tadi kan dari utara, berarti jawabannya selatan dulu. Kemudian digeser ke timur, berarti barat. Jawabannya selatan dulu, baru barat, ya. Cahaya dari utara, bayangannya ke selatan. Cahaya dari timur, diteruskan ke barat, ya. Jadi utara tembus ke selatan, timur tembus barat. Jadi jawabannya selatan, barat. Jangan terbalik. Mana yang jawabannya selatan, barat? Kita cari. Oh, jawabannya ada di B, selatan dan barat. Pasti, ya. Baik, kita lanjutkan nomor 30. Nomor 30 agak sulit sedikit mungkin bagi anak-anak yang baru karena ini materi listrik, ya. Untuk anak laki-laki yang sudah terbiasa mainan arus kecil pakai baterai mungkin tidak terlalu sulit, ya. Tetapi prinsipnya gini, jangan khawatir anak-anak, lampu itu bisa menyala kalau dapat arus positif. Jadi baterai yang mentol ini, ya, baterai yang muncul ini namanya arus positif, dan juga yang lurus itu arus negatif. Jadi setiap baterai itu ada arus positif dan arus negatif. Baterai yang model begini biasanya hanya 1,5 volt sehingga tidak nyetrum, tidak menyengat. Tapi kalau PLN 220 volt ya sangat berbahaya. Saya lanjutkan. Setiap lampu kalau mendapat arus positif dan sekaligus arus negatif pasti bisa nyala. Mari kita baca soal. Jika saklar S1 disambung, ini disambung berarti gini, ya. Disambung, S1-nya disambung berarti tertutup, ya. Rangkaian tertutup berarti arusnya masuk. Dan saklar S2 diputus. S2 ini diputus, oke, sudah. Pernyataan yang benar. Nah, sebelum kita menjawab ini, mari kita cek dulu. Kalau ini disambung berarti strumnya, ya. Strumnya dari sini masuk langsung. Ini strum positif. Berarti arusnya bisa masuk semua. Ya kan? Bisa masuk semua. Ini nyala semua ini. Loh, bisa mendapat positif dan juga bisa mendapat negatif. Loh, ya kan? Berarti nyala semua. Sedangkan ini diputus. Nah, mari kita cek. Untuk arus positifnya, oke, dia bisa.
Tetapi arus negatifnya loh putus, ya kan? Nggak bisa karena dia tidak dapat negatif. Sekali lagi, prinsipnya setiap alat elektronik itu dapat berfungsi kalau mendapat arus positif dan negatif. Demikian juga yang tidak asing bagi dunia anak-anak yang saat ini adalah pengecasan HP. Kadang-kadang pengecasan HP diutak-utak casnya, pedot satu kabelnya kita nggak tahu. HP-nya disalahkan, HP-nya diongkak-ongkek, akhirnya HP-nya rusak konslet. Jadi anak-anak harus lebih hati-hati. Pada saat ngecas HP, di situ harus ada positif dan negatif. Bila salah satu kabelnya putus, otomatis pengecasan tidak berfungsi. Demikian anak-anak, berarti dari kesimpulannya, dari jawabannya, L1, 2, 3 dan L6 padam. Kok padam? Tadi 2, 3 nyala kok ya. 2, 3 nyala padam nih, jangan, ini nggak mungkin ya. Kemudian kita lompat dulu. L2, L3 padam, nggak mungkin. L2, L3 padam, nggak mungkin. Mengapa saya katakan nggak mungkin? Karena L2, L3 itu dapat arus positif dan juga dapat arus negatif. Jadi ini pasti nyala ini. 1, 2, 3 ini pasti nyala. Mengapa nyala? Karena dapat arus negatif sekaligus dapat arus positif. Yang tidak dapat negatif ini yang padam. 4 dan 5 padam. Mari kita cari. 1, 2, 3, 6 menyala. 1, 2, 3, 6 menyala, betul. Tapi jangan keburu dulu. Belakangnya kita cek. Sedangkan 4 dan 5 padam. 4 dan 5 padam, betul. Jadi jawabannya B. Sekali lagi, sebelum kita memutuskan jawabannya B, anak-anak harus lebih teliti, diamati. Tidak boleh ngawur. Sekali lagi, tidak boleh ngawur, harus teliti. Prinsipnya itu tadi ya. Prinsipnya, setiap lampu bisa menyala. Dapat arus positif dan dapat arus negatif. Anak-anak belajar itu harus bersemangat karena itu adalah ion-ion positif yang membuat kita bisa bertambah pengetahuannya. Belum tentu kalau orang tidak pinter selamanya tidak pinter, ya kan? Mari kita bangkit, kita belajar lebih tekun lagi sehingga kita bisa memahami suatu materi. Berikutnya nomor 31, ada tumpuan tanah. Bisa tanah, bisa semen, bisa apa-apa. Gambar masih belum jelas tahu. Mari kita lanjutkan ke soalnya. Sumber daya alam yang ada. Jadi sumber daya alam yang ada dimanfaatkan untuk. Kita tidak tahu tadi itu tanah atau apa. Kita lihat pilihannya. Bahan baku kerajinan. Bahan baku kerajinan. Masuk kerajinan apa ya dari tanah ya. Bahan bangunan. Nah, bisa saja. Kalau tadi adonan semen, pasir ya. Mungkin ini. Bahan makanan ternak. Makanan ternak masuk bentuknya gitu. Ini juga belum tentu. Bahan bangunan, bahan baku industri makan, masuk makan tumpuannya seperti itu ya. Jadi kemungkinan gambar tadi adalah tumpuan pasir, ya, pasir semen. Jadi jawabannya adalah bahan bangunan rumah dan gedung. Karena tadi adonan antara pasir, semen, dan air. Biasanya untuk melapisi susunan batu bata. Supaya susunan batu bata kuat, maka ada lapisannya, yaitu tanah atau pasir yang dicampur semen dan dicampur air dengan perbandingan tertentu sesuai dengan kekuatan. Nomor berikutnya, tentang siklus air. Nah, siklus air kata kuncinya itu press in, ya. Press in. Itu artinya evaporasi. Evaporasi itu penguapan ya. Evaporasi. Evaporasi itu penguapan. Jadi semua air menguap pada siang hari kena panas. Entah di laut, entah di darat, entah di sungai, entah jemuran baju, atau mungkin jemuran yang lain. Evaporasi, penguapan. Kemudian kondensasi. Kondensasi itu mendung ya, mendung jadi menggumpal menjadi mendung menjadi awan. Kemudian presipitasi, turun hujan. Karena sudah jenuh, mendungnya sudah jenuh maka turun hujan. Kemudian meresap ke dalam tanah, infiltrasi. Jadi supaya mudah dipahami, maka saya singkat anak-anak ya, ikuti saya ya. Press in. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Baik, kita lanjutkan. Tahapan daur air yang ditunjuk huruf X, itu di sini. Ya, hujan berarti presipitasi. Ya, tadi sudah tahu. Kemudian Y di sini mendung, berarti kondensasi. Jadi urutannya ini dulu, baru ini ya, presipitasi, baru kondensasi. Setelah kita melihat gambar, mengamati dengan cermat, barulah kita boleh menentukan pilihan. Mari kita cek pilihannya. Ini dulu dan ini, press con. Nah, jawabannya pasti B.
Ya, begitu anak-anak ya. Jadi jangan ngawur Bunda Bandi apalagi ini Pak Muji paling tidak suka. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu harus pakai cara 50-50. Hilangkan yang benar-benar tidak mungkin. Infiltrasi meresap nggak mungkin, ya cari yang tidak ada infiltrasinya. Kondensasi evaporasi penguapan, ya cari yang tidak ada evaporasinya. Ya, begitu ya. Ya, tidak ada evaporasi, ini tidak ada, ini ada evaporasi, tidak mungkin. C dan D tidak mungkin ya, penguapan. Nah, begitu caranya. Jadi tidak boleh ngawur ya. Baik, kita lanjutkan nomor 33. Siang hari matahari menyinari bumi, tapi tiba-tiba terhalangi bulan. Ya, siang hari ini matahari menyinari bumi. Bayangan yang gelap gulita ini disebut bayangan umbra. Umbra itu gelap gulita. Ya, gara-gara umbra terjadi gerhana matahari total, nggak kelihatan karena apa? Tertutup total. Ya, tertutup ini, lihat cara menggambarnya, garis atas ke bulan atas, garis bawah ke bulan bawah. Jadi ini total, ini gelap gulita ini ya, yang saya arsir. Ini namanya umbra. Efek dari umbra adalah GMT, gerhana matahari total. Tapi kalau lanjutannya umbra, itu nanti gerhana cincin. Gerhana matahari cincin. Sedangkan yang penumbra, ini yang saya silang ini, yang penumbra ini, atau yang di atas ini yang saya silang ini ya. Yang penumbra ini namanya penumbra. Penumbra itu gerhana matahari sebagian. Jadi saya ulangi, yang lurus itu total, GMT, gerhana matahari total. Sedangkan yang di penumbra, gerhana matahari sebagian. Yang di lurusnya lagi lanjutannya karena lebih jauh, lebih mundur. Jadi andai kata buminya agak mundur ke sini, ya, sehingga masuk di lanjutannya ini dengan jarak jauh, maka terjadi gerhana matahari cincin. Ya, begitu ya, memahaminya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Setelah kita memahami memahami gambar, barulah kita menentukan soalnya. Berdasarkan gambar tersebut secara berurutan K dan L. K di sini. Di apa ini ya? Di penumbra ya, di pinggir soalnya. L-nya di sini. Berarti K dulu baru L. Yang gerhana matahari sebagian dulu baru L-nya gerhana matahari total. Berarti K, L sebagian dulu yaitu di penumbra dan totalnya di umbra. Nah, jawabannya mana? Sebagian dulu dan total. Ya, kita cari sebagian, ini total salah, ini total salah, benar, ini sebagian betul, ini sebagian betul, ini total betul, ini total betul. Dua-duanya kok betul Pak Muji? Mari kita cek lebih depannya lagi. Nah, ini ada jebakan, ya kan? Ada jebakan toh. Memang betul sebagian total betul. Tetapi di sini ada jebakan. Ini matahari, ini bumi, siang hari loh ya. Matahari menyinari bumi kan siang hari kelihatan toh. Ya kan, kita bisa melihat matahari kan siang hari. Kalau kita berada di belahan lain, kita tidak bisa melihat matahari karena kita berada di belahan yang gelap membelakangi matahari. Jadi yang terjadi adalah gerhana matahari sebagian dan total. Sehingga nomor 33 jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 34. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Banyak kawah karena dihantam, dia tidak punya atmosfer biasanya. Kala rotasinya satu harinya 59 hari, bayangkan satu harinya saja 59 hari. Berarti planet ini berputarnya pelan sekali. Kita saja satu harinya itu ya satu kali, rotasinya satu hari. Ya, sekali berputar satu hari. Di sini sekali berputar satu harinya 59 hari. Berarti planet ini pelan ya. Kemudian yang 3, kala revolusi. Kala revolusi itu berputar pada matahari. 1 tahun ini. 1 tahunnya cuma 88 hari, cepet. Kita 1 tahun aja kalau bumi 365 atau 366, ya kan? Ini cukup sekali. Nah, ciri-ciri planet seperti ini adalah planet yang dekat dengan matahari, yaitu 88 hari Merkurius. Nah, ini jauh semua, yang dekat adalah Merkurius. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan nomor 35. Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berarti biasanya berasal dari tumbuhan, berasal dari hewan, berasal dari air, kemudian berasal dari kesuburan tanah, ini bisa diperbarui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari bahan tambang tidak bisa, kemudian dari fosil minyak bumi itu tidak bisa. Kalau habis ya sudah habis. Ya, tapi kalau dapat diperbarui, segala macam yang berasal dari tumbuhan bisa nanam lagi dan tidak perlu waktu jutaan tahun. Kita nanam jagung nggak perlu kan nunggu jutaan tahun, kita menanam padi juga nggak perlu nunggu jutaan tahun. Demikian juga hewan, kalau hewannya habis ya kita menetaskan lagi, kita ternak lagi, lama-lama banyak lagi. Air mengalami siklus tidak bisa habis karena berputar terus. Kemudian kesuburan tanah, kalau tanahnya tidak subur ya kita pupuk lagi ya. Ini yang dapat diperbarui.
Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mari kita cek. Tumbuhan, hewan, teripang, hewan laut, terumbu karang di laut. Ini dapat diperbarui. Tapi jangan dulu. Bauksit, nah ini timah, nah ini emas, ini barang tambang, tidak bisa ini ya. Jadi jangan sekali-kali memilih jawaban B. Karena di sini ada barang tambangnya. Ayam oke, teripang oke, aluminium, granit. Nah ini barang tambang ini yang membuat terjebak. Hati-hati ya, jangan terkecoh oleh barang tambang. Kemudian D, ada besi, ada emas, ada granit lagi. Nah ini jawaban-jawaban yang tidak boleh ada. Maka jawaban yang benar adalah A ya. A. Loh Pak Muji, ini B kok salah? Ya salah, betulnya cuma ini, terumbu karang ini hidup. Ya bisa diperbarui, yang ini kan tidak bisa. Yang C betul Pak, ayam teripang betul. Iya memang, tapi ini, nah, ya kan. Nah demikian cara berpikirnya. Baik, bisa dipahami?